Saudara, seiring dengan berlanjutnya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Jakarta, aturan ganjil genap pun kembali dilanjutkan. Namun mulai hari ini hati-hati, tidak ada toleransi bagi pelanggar karena sanksi tilang langsung diberlakukan. Kebijakan langsung tilang diterapkan karena masyarakat dianggap sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap aturan ganjil genap. Meski demikian, masih saja ada pengendara yang diputar arah karena nomor kendaraannya tidak sesuai tanggal. Kebijakan ganjil genap masih berlaku di 3 titik ruas jalan, yakni MH Tamrin, Jenderal Sudirman, dan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pelanggar yang nekat melintas pun bisa langsung mendapat sanksi tilang manual atau tilang elektronik. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Audrey Chandra. Saat ini sudah ada di kawasan Senayan, Jakarta. Audrey, hingga siang ini sudah berapa kendaraan yang ditilang polisi ataupun diputar balik polisi karena melanggar aturan ganjil genap? Paskalis Iswari dan juga saudara, ada 2 tilang yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Yang pertama ada tilang manual dan juga tilang elektronik. Kita ke tilang manual dulu. Kalau sampai dengan sekarang di hari pertama perpanjangan PPKM level 3 di kawasan pemberlakuan ganjil genap Bundaran Senayan, Jakarta, ini belum ada penindakan secara tilang manual karena saat ini yang dilakukan oleh petugas atau pihak kepolisian hanyalah memutar balik kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan plat nomor yang diberlakukan ganjil genap hari ini. Misalnya saja ketika di belakang saya, ketika ada kendaraan-kendaraan yang ingin mencoba masuk ke kawasan Sudirman yang tidak sesuai dengan pemberlakuan ganjil genap, maka akan diminta putar balik untuk mencari jalur alternatif lain. Sementara ketika misalnya ada kendaraan yang tetap nekat melintasi kawasan ganjil genap padahal nomor platnya tidak sesuai dengan penerapan ganjil genap, akan langsung kena tilang elektronik. Nah, inilah saat ini yang coba dikedepankan oleh pihak petugas adalah tilang elektronik. Mengapa coba dikedepankan untuk tilang elektronik daripada tilang manualnya? Karena ketika misalnya petugas menindak tegas para pengendara yang tidak sesuai dengan aturan ganjil genap untuk diberlakukan tilang manual, maka akan membutuhkan waktu. Selain itu bisa juga terjadi kemacetan. Makanya dimungkinkan untuk hanya pemberlakuan sementara untuk tilang elektronik saja. Kalau tilang elektronik kan artinya ada kamera yang mengintai atau mengawasi setiap para pengendara yang masuk yang tidak sesuai dengan ganjil genap yang diberlakukan di 3 kawasan. Di kawasan Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan juga Rasuna Said. Nah, memang ada beberapa pembeda Paskalis dan juga saudara, ketika hari ini diberlakukannya pertama kali perpanjangan kembali PPKM level 3 untuk pemberlakuan ganjil genap. Misalnya saja ada petugas yang biasanya banyak di Bundaran Senayan, tapi hari ini dikurangi. Alasannya karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahwa di kawasan MH Tamrin, Sudirman, dan Rasuna Said sedang diberlakukan penerapan ganjil genap untuk menurunkan laju penyebaran COVID-19 untuk juga menurunkan mobilitas dari masyarakat. Nah, hal yang kedua adalah perbedaan ketika bike to work, sepeda untuk bekerja. Kalau sebelumnya tidak diperbolehkan para pesepeda untuk melintasi 3 kawasan tersebut untuk bisa bekerja. Nah, hari ini sampai 3 hari ke depan dilakukan uji coba, boleh masyarakat naik sepeda untuk bekerja, tapi harus dengan sejumlah catatan. Yang pertama tentu saja ketika mereka naik sepeda, mereka bukan bersenang-senang, tapi mereka bekerja dengan menggunakan sepeda. Yang kedua tentu saja mereka harus menggunakan atribut, misalnya pakaian dinas, atau mungkin name tag untuk bisa menandakan, termasuk juga surat tugas untuk bisa menandakan bahwa mereka benar-benar pergi ke kawasan Sudirman, MH Tamrin maupun Rasuna Said untuk bekerja menggunakan sepeda. Nah, hal berikutnya yang tetap sama adalah kendaraan roda 2 juga dapat melintas, termasuk juga penilangan yang kembali lagi ini memang sudah diterapkan sebelum pemberlakuan PPKM diperpanjang hari ini, tapi memang hari ini yang menjadi fokusnya adalah lebih ke tilang elektronik daripada tilang manualnya. Paskalis. Tadi Anda mengatakan ada perbedaan dari jumlah polisi yang menjaga karena menganggap warga sudah tahu. Tapi dari pengamatan Anda sejak pagi di sana, dengan perbedaan pengawasan ini, masih adakah warga yang tidak mengetahui adanya aturan ganjil genap ini? Masih ada warga atau pengendara yang belum mengetahui bahwa ada pemberlakuan ganjil genap di kawasan
Sudirman, MH Tamrin, dan juga Rasuna Said. Jadi masih ada beberapa pengendara yang diminta putar balik oleh pihak kepolisian. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlahnya berapa banyak sih yang diputar balikan dengan berapa banyak yang tahu sudah ada penerapan ganjil genap yang sedang diberlakukan, jawabannya adalah lebih banyak masyarakat yang mengetahui bahwa di kawasan Sudirman sedang diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat dengan cara ganjil genap dibandingkan masyarakat yang tidak mengetahui. Tapi memang Paskalis dan juga saudara, yang menjadi catatan di sini bukan hanya bagaimana penerapan tilangnya oleh pihak kepolisian, tapi saya kritisi juga sedikit soal bagaimana kawasan-kawasan yang diberlakukan ganjil genap memang lengang sekali. Tidak banyak para pengendara yang melintas, bisa mereka melaju dengan kecepatan tinggi untuk bisa mereka melintas di kawasan Sudirman, MH Tamrin, dan juga Rasuna Said untuk mereka bisa bekerja. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana pertanyaannya dengan jalan-jalan lainnya, jalan-jalan yang tidak diberlakukan ganjil genap. Misalnya saja jalan tol atau jalan non-tol di luar ganjil genap itu sangat padat sekali, sangat penuh sekali. Bahkan di media-media sosial ini juga sempat dikeluhkan oleh masyarakat bagaimana penerapan PPKM level 3. Kenapa banyak masyarakat yang turun untuk bisa melewati kawasan-kawasan tertentu di luar penerapan ganjil genap, bahkan sampai-sampai mereka mengeluhkan terjadinya kemacetan di mana-mana. Paskalis. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Audrey Canda melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta.